ngaji. هذه الحلقة التي ترجع إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى الوصول في هذا الكتاب ونشرنا ورسل المفهومين وكل من حق علينا ونسأل الله أن يقبل خير ونفع بها ونفعني من كل شر وغير بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا وحدنا للصالحين. اللهم إخواننا آدم علمنا وإخواننا سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت اعتكاف سنة لله تعالى. نويت تعلم وتعليما والإفادة والاستفادة فضل الله تعالى. Insyaallah kita akan baca surat Al-A'raf ayat yang ke-175. Untuk membacanya yaitu waslu alaihi naba'al ladzi ataina. Sudah dapat? Sudah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin.
dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Faqasu fil qasas la'allahum yatafakkarun. Kita lanjut. Sa'a masalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Ini dia yang satu dulu saat masalan gitu ya. Tapi situ ada huruf nun kecil ya di bawah alif. Yang kalau kaum kita membacanya saat masalanil gitu ya. Jadi jangan masalah nil, tapi langsung saat masalah nil gitu. Saat masalah nil. Jangan saat masalah nil. Tawani sa'a masalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid darin amin. Wa qala Allah ta'ala aw taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-A'raf ayat yang ke-173. Au taqulu, atau mereka mengatakan atau kalian berkata, innama asyraka abauna, sesungguhnya yang telah berbuat kesyirikan itu adalah abauna, ya, orang-orang tua kami, min qabl, sebelumnya. Wa kunna dzurriyyatan min ba'di, sedangkan kami adalah keturunan ya, setelah mereka. Afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun, apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami ya karena sebab perbuatan dari orang-orang yang batil yang terdahulu. Wa kadzalika nufassilu ayati, dan begitulah kami menerangkan ayat-ayat yang jelas dan terang ini, wala'allahum yarji'un, dan agar mereka itu ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 173 dan 174 ini masih memiliki kaitan dengan ayat yang ke-172 sebetulnya ya. Di mana pada ayat yang ke-172 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa hakikatnya atau fitrahnya manusia itu semua terlahir dalam keadaan mengakui dan beriman kepada Allah. Lahirnya fitrah semua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tetapi kemudian kedua orang tuanya dalam tanda kutip
yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majus. Yang saya sudah sampaikan, kenapa pakai kata dalam tanda kutip kedua orang tuanya? Karena lafaz hadisnya itu fa'abawahu. Abawahu itu bentuk musanna, bentuk kata dua dari kata abun. Abun artinya abi artinya ayah atau bapak, gitu kan? Nah, tapi saya pernah sampaikan bahwa kata abi atau abun atau abu itu kadang-kadang bukan bapak kandung dalam bahasa Arab. Yang disebut abi atau abu itu belum tentu bapak kandung. Kadang-kadang bapak kandung, kadang-kadang bapak tiri, kadang-kadang paman dari pihak bapak disebut abi juga. Kadang-kadang bahkan bukan bapak sama sekali, tetapi karena terkenal. Misalnya apa? Ada salah satu sahabat Nabi disebut Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing. Abu bapak kucing. Apakah dia punya anak kucing? Kan enggak, gitu kan. Bahkan bukan bapaknya kucing, bukan bapak tiri kucing, bukan pamannya kucing, tapi terkenal gara-gara kucing. Karena beliau pernah melindungi beberapa ekor anak kucing, ditaruh di gamisnya di musim dingin. Nah, sehingga orang-orang mengatakan, anta Abu Hurairah, kamu seperti bapaknya kucing. Nama saya Abu Rahman bin Sa'ad. Ada orang namanya dipanggil Abu Lahab, paman Nabi, ya kan? Padahal Abu Lahab itu dia nggak punya anak. Ya, Lahab itu kan artinya menyala, ya, menyala atau terang. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Disebut Abu Lahab karena wajahnya sangat tampan, sehingga seakan-akan bercahaya. Disebutkan bahwa orang yang memiliki cahaya yang menyala-nyala, Abu Lahab. Nah, jadi kadang-kadang disebut abun, abi itu belum tentu maknanya bapak kandung, ya. Nah, ini penting untuk selalu Bapak Ibu ingat. Kenapa? Karena begini, ada pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa orang. Ustaz, di mana posisi ayah dan ibu Nabi? Di mana ayah Nabi? Di surga atau di neraka? Saya waktu itu menjawab, bapak dan ibu Nabi menurut akidah kita itu di surga, tidak akan masuk neraka. Kata dia, bapak dan ibu Nabi itu ada yang mengatakan di neraka, Ustaz. Kenapa? Karena Nabi pernah, ada hadisnya memang. Dalam sebuah hadis ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, aina abi, aina itu di mana? Aina abi, di mana bapak saya? Kata Nabi, abuka, ayahmu, finnar, di neraka. Lalu orang itu pergi sedih. Semangat sini. Abuka, ayahmu, wa abi, dan ayahku di neraka. Itu hadis sahih itu Imam Muslim. Sahih Imam Muslim. Bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu, bukan hadis sahih. Nah, karena ada hadis ini, lalu mereka mengatakan bahwa ayah Nabi di neraka. Karena Nabi mengatakan abuka, ayahmu, wa abi, dan ayahku di neraka. Maka tadi saya katakan bahwa kata abun kadang-kadang bukan bermakna ayah kandung. Sehingga hadis itu abuka, ayahmu, wa abi, dan ayahku maksudnya adalah pamanku, bukan Abdullah ayah Nabi, bukan, tetapi paman Nabi yang masuk neraka. Siapa itu? Abu Lahab. Karena kata Allah, saya selara naron zata lahab, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala berkobar-kobar. Jadi abi di situ bukan ayahku. Memang, tapi kalau udah panggil abi, umi itu kan ayah ibu. Iya, salah satu makna abi adalah ayah kandung, salah satu makna umi adalah ibu kandung, tapi bukan satu-satunya makna ayah kandung itu. Bisa ayah tiri, bisa ayah angkat, bisa paman dari pihak bapak. Nah, contoh-contoh lagi. Ada doa minta ampun untuk kedua orang tua. Masih ingat? Rabbi firli, nah, wali wa lidayya, bukan wali abawayya, gue. Nah, gitu. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan bagi kedua orang tua. Ayah kandung udah pasti kandung ini, bukan tiri, bukan paman, pasti ayah kandung.
maulid setiap yang lahir, ya, kullu maulid setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah, fa'abawahu, dan kedua orang tuanya. Nabi nggak nyebut fawalidahu, tapi fa'abawahu dengan kata-kata bentuknya tadi itu, bisa bapak ibu kandung, bisa pamannya, sehingga orang yang tadinya lahirnya di dalam perut sudah mengakui oleh Tuhan dia lahir lalu murtad misalnya, mungkin karena bapak ibu kandungnya yang lalai memberikan pendidikan agama, mungkin karena pengaruh pamannya, mungkin karena pengaruh gurunya, mungkin karena pengaruh lingkungannya, mungkin karena pengaruh pengasuhnya. Nah, jadi nggak mesti orang itu murtad gara-gara orang tuanya, kafir ini Yahudi, Nasrani, Majusi gara-gara bapak ibunya, belum tentu. Ada juga yang karena pasangannya, gitu. Ada. Nah, makanya disebut Nabi bukan walidahu, nggak mesti karena orang tua kandung. Saya ada ketemu di Tunas 3 itu, bapaknya haji, ibunya hajah, pengurus musola, anaknya perempuan murtad. Kenapa? Karena pacaran sama seorang non muslim, terus menikah dengan non muslim. Apa salah orang tua kandungnya kan? Ya, kalau kita bicara hadis, Nabi nggak pernah menyebut bahwa semata-mata karena orang tua kandung. Boleh jadi karena itu ya. Nah, dalam ayat 172 dikatakan pada akhirnya Allah ingatkan bahwa bahkan mereka-mereka yang hidupnya kafir dan mati dalam kekafiran itu dulu pernah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Namun realitanya di dunia ini banyak orang yang kafir, ya, tidak beriman kepada Allah. 173 Allah menyebutkan di situ bahwa orang-orang yang kafir itu beralasan, kenapa kamu kafir? Kenapa kamu persekutukan Allah? Kata mereka, ya Allah, yang mempersekutukan Allah itu adalah leluhur-leluhur kami, orang-orang terdahulu. Kalau kami cuma ikut-ikutan aja, kata mereka. Kami kan generasi belakangan, dzurriyyatan min ba'dihim. Yang pertama-tama memulai itu kan yang di atas itu. Adapun kami ini hanya generasi yang belakangan. Kami cuma dzurriyyah saja setelah mereka, sehingga kami ikut-ikutan jalan mereka. Nah, ini namanya ilmu apa ini? Ilmu cuci tangan. Pakai ilmu cuci tangan ya. Menimpakan kesalahannya kepada orang terdahulu. Padahal bagaimana Islam memandang itu? Begini, Islam memandang kalau kepada seseorang itu sudah sampai kepadanya bukti, dakwah dan hujjah, maka udah nggak punya usul untuk tetap pada kesesatan, nggak ada usul. Kecuali mungkin dia tinggal di pelosok Jaya Wijaya barangkali, ya kan, tinggalnya di hutan-hutan, nggak ada ustaz, nggak ada pengajian, nggak sampai dakwah Islam sama sekali, dan dia masih nyembah pohon, ya kan, masih animisme, nyembah alam, dinamisme gitu kan, menyembah alam dan roh-roh nenek moyang misalnya. Nah, yang tidak pernah sampai dakwah Islam, ada hujah. Nah, inilah yang saya katakan salah satu hujah kenapa orang tua Nabi tidak mungkin masuk neraka adalah karena belum sampainya dakwah Islam kepada mereka. Bukankah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu dengan yang dia nggak bisa pikul. Termasuk yang nggak bisa dia pikul adalah yang dia nggak tahu. Misalnya, nggak mungkin. Misalnya nih Pak Agus misalnya. Ini dulu di Padang Pasar misalnya. Nggak mungkin Allah nanya ke Pak Agus, Pak Agus, kenapa ada seorang anak namanya Maryam umur 6 tahun di Gaza mati kelaparan? Kenapa Pak Agus nggak tolong dia malam itu? Aduh, gitu kan. Ya, Abdul saya nggak tahu gitu kan. Mana saya tahu? Yang namanya Maryam itu siapa saya nggak tahu. Nggak mungkin Allah salahkan Pak Agus gitu. Pokoknya gara-gara Pak Agus nggak bantu malam itu kedinginan Maryam itu. Yang ditanya sama Allah tetangganya Maryam. Ini tetangga
Nah sekarang nggak mungkin kan berarti Allah nanti tanya ayah dan Nabi, Allah tanya ibu dan Nabi, kenapa kamu tak beriman kepada Rasulullah Muhammad? Ya gimana? Mereka meninggal anak ibu dari Nabi, meninggalkan anak Islam. Ayahnya meninggal Nabi kita bahkan belum lahir. Ibunya meninggal Nabi kita masih umur 6 tahun. Belum ada dakwah Islam, belum ada Nabi akhir zaman itu, belum diangkat. Maka tidak mungkin orang-orang yang wafat sebelum munculnya, sebelum diangkat Rasul itu dipersalahkan sebagai orang mati kafir. Karena istilah mukmin kafir itu baru berlaku ketika dakwah sudah terang. Kalau belum ada dakwah, belum ada istilah mukmin kafir. Yang ada istilah apa? Orang baik, orang buruk. Nah, itu ada tuh. Terus gimana usaha orang terdahulu atau orang di pelosok hutan-hutan yang nggak tahu Islam? Bagaimana hisab mereka? Mereka dihisab menurut standar kebaikan dan keburukan secara universal saja. Misalnya mencuri itu buruk, memperkosa itu buruk, membunuh itu buruk. Maka walaupun dakwah Islam belum sampai, kalau dia mencuri tetap salah. Karena secara logika, ente mau nggak kambing yang dicuri? Nggak mau, sama orang juga nggak mau. Maka salah dia. Ente rela nggak putri ente diperkosa? Nggak rela. Sama orang juga nggak rela. Maka ente salah. Karena belum sampai dakwah Islam. Oleh karena itu tidak bisa orang-orang kafir itu beralasan bahwa kami hanya ikut orang tua kami terdahulu, ya, sementara dakwah sudah sampai kepada mereka. Atau mereka tidak bisa beralibi dengan keburukan yang dikerjakan, padahal Allah memberikan akal kepada mereka. Ya, akal itu untuk berpikir, untuk menyimpang. Wa qala ta'ala wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Dan begitulah kami menerangkan ayat-ayat ini secara terperinci kata Allah, wa la'allahum yarji'un. Nah, mudah-mudahan mereka semua itu kembali kepada kebenaran. Yarji'un, kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wasfa 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina famsalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah wahai Rasulullah Muhammad SAW tentang siapa? Tentang orang-orang yang telah kami sampaikan kepada mereka ayat-ayat kami. Famsalakha minha, tetapi mereka kemudian melepaskan diri atau melarikan diri dari ayat-ayat tersebut. Bahkan fa'atba'ahu syaitan, ya, dia diikuti oleh syaitan, ya, diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk daripada orang-orang yang sesat. Tentang siapakah ayat ini? Dikatakan dalam kitab ini, yakni wasfu ya akramal khalqi ala al-yahud khabar alladhi atainahu ulumul kitab al-qadimah wa tasarruf bil isri ahlan wa huwa ahad ulama Bani Israil fakana yad'u bihi haitsu sya'a fayujab bi'ainin ma talaba fil hal wa kana bihaitsu idza nadara ra'yal 'arsy wa kana fi manhi 12,000 muhbirah lil muta'allimi alladhina yaquluna anhu thumma sara bihaitsu kana awwala man sanafa kitaba an laysa lil ilmi sani wa hadha ma'na fansalakha minha ay insalakha min tilka ayat insilahul hayyat min jildiha bi an kafara biha fa'adrakahu asy-syaitan fasara min suratil dhalin. Qala Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud wa Mujahid rahimahumullah ta'ala nuzilat hadhil ayah fi bal'am ba'ra. Ayat ini yang ke-175 menurut sahabat Ibnu Abbas, ya, Imam Mujahid, ya, itu dikatakan terkait dengan seorang ulama dari Bani Israil yang bernama Bal'am bin Ba'ra. Bal'am Ba'ra. Ini ayat Al-A'raf 105, itu kata sahabat Ibnu Abbas dan Imam Mujahid terkait dengan seorang ulama dari Bani Israil bernama Bal'am Ba'ra. Ya. Siapakah Bal'am Ba'ra itu? Dia adalah salah satu ulama yang Bani Israil yang luar biasa, yang Allah berikan ilmu. Kan di sini dikatakan alladzi atainahu ayatina, kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Dia diberikan ilmu yang luar biasa tentang Taurat dan sebagainya.
dan dia adalah orang yang sangat sakti. Bahasa khususnya karomah begitu kira-kira ya. Bagaimana karomahnya? Di antara katakan oleh Imam Nawawi dikatakan dalam kitab ini bahwasanya dia itu kalau berdoa maka fayujabu, maka dia langsung dijawab bi'ainin ma talaba, langsung wujud apa yang dia minta itu langsung wujud. Ini di antara karomahnya dari Bala'am bahwa itu. Nah, tetapi kalau ketiga, wadzalika li'anna Musa alaihissalam qasada baladahu alladhi huwa fihi wa qasa ahlahu wa kanu kuffaran fatalabu minhu ayat'u ala Musa alaihissalam wa qaumihi ala Musa alaihissalam wa qaumihi wa kana mujabatan wa indahu ismullahil a'zam. Dan di antara rahasia yang Allah berikan kepada Bala'am juga adalah Bala'am bin Ba'al ini adalah apa? Dia diberikan pengetahuan tentang Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Jadi Allah itu kan punya al-asma al-husna. Nah, salah satu di antara asma husna itu ada yang makomnya adalah Ismul A'zam, nama yang paling agung. Yang kalau itu dibaca, ya, maka doanya akan mustajab. Nah, tapi kata para ulama, hal itu dipergilirkan. Misalnya tahun ini ya Rahman misalnya. Nah, tahun depan ya Karim. Tapi tahun yang besar misalnya apa? Ya Kudus misalnya. Jadi dipergilirkan sehingga kita nggak tahu yang mana. Yang tahu hanya orang-orang yang diberitahu oleh Allah tentang Ismul A'zam yang kalau disebut misalnya ya Kudus, kabulkanlah doa hamba bla bla bla, kabul. Karena dia berdoa menyebut Ismul A'zam. Kalau para nabi, para rasul, para wali pasti tahu, diberitahu oleh Allah. Nah, termasuk Bala'am bin Ba'al itu, dia diberikan Ismul. Nah, suatu ketika si Bala'am ini kan tinggal di sebuah negeri yang kafir. Dia muslim, dia mukmin, tapi penduduknya itu kafir. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk memerangi negeri itu. Memerangi. Nah, penduduk negeri itu tahu bahwa Bala'am ini doanya mustajab. Maka mereka mendatangi Bala'am itu lalu meminta kepada Bala'am untuk apa? Mendoakan kebinasaan bagi Nabi Musa dan tentaranya. Datang tuh mereka kepada Bala'am itu. Mereka mengatakan, oh Bala'am, kita mau diserang oleh Musa dan pengikutnya. Doakan ya, kutuk, ya mu'ala itu maknanya mengutuk atau melaknat. Doakan supaya Musa dan pengikutnya itu dikutuk atau celaka. Gitu kan. Nah, fa'in tana'a minhu famazalu yatlubunahu minhu. Nah, ketika itu awalnya Bala'am menolak. Ya, enggak, saya tidak berkenan untuk mendoakan kecelakaan bagi Musa dan juga pengikutnya. Tetapi apa? Famazalu yatlubunahu minhu. Mereka terus meminta dengan segala iming-iming, ya, hadiah-hadiah, sehingga adalah hatta da'a alaihi fa'ustujiba lahu wa waqa'a Musa wa bani Israil fi bidu'ai. Akhirnya didoakan juga oleh Bala'am itu, ya kan? Maka didoakan agar Nabi Musa dan pengikutnya itu celaka, dikabul oleh Allah sehingga Nabi Musa dan pengikutnya itu tersesat. Maksudnya apa tuh? Nggak nyampe-nyampe, ya, nyasar. Kalau pakai GPS-nya error gitu kan, mapnya ngaco, muter-muter aja gitu kan, nyasar itu. Itu nggak main-main, itu 40 tahun nyasarnya itu, gara-gara beraksi Bala'am tadi. Faqala Musa ya Rabbi aizan bin waqa'na fitihi. Maka berkatalah Nabi Musa kepada Allah dalam doanya, ya Allah, apa dosa kami sehingga kami tersasar seperti ini, nggak nyampe-nyampe. Faqala bidu'ai Bala'am. Maka Allah menjawab karena doanya, kutukannya si Bala'am. Faqala kama sami'ta du'ahu alayya fasma' du'ai ilaihi. Kata Nabi Musa, ya Allah, sebagaimana engkau mengabulkan doanya Bala'am yang membuat saya tersesat, maka tolong dengarkan pula doa saya untuknya.
Summa da'a Musa alaihi ya'lamu ismuhu al-'azam wal iman fasallahu Allahu mimma kana alaihi wa naza'a minhu al-ma'rifah fakhrajat min sadrihi ka hamalati bayda. Doanya dari Musa apa? Ya Allah, tolong cabut ilmunya Bal'am. Cabut. Maka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ismul azamnya keluar, bahkan imannya juga cabut ya Allah. Waduh, ngeri. Didoakan begitu, maka dicabutlah oleh Allah ilmunya, ma'rifahnya dan imannya. Keluar dari dadanya langsung terlihat dengan mata kepala sendiri. Itulah makna dari famsalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Maka si Bal'am itu termasuk dari orang-orang yang tersesat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oke, pertanyaan dulu. Kenapa doanya Bal'am yang mengutuk Nabi Musa dikabul oleh Allah mustajab? Itu namanya min bab istidraj. Istidraj dari Allah. Sama kayak orang menyantet, ya, yang disantet misalnya kiai, ustaz, perempuan, anak gadis yang baik-baik saja, gitu kan, bukan anak nakal, disantet. Kok bisa kena ustaz? Itu bagi si gadis itu adalah ujian dari Allah. Tetapi bagi pelakunya itu adalah istidraj untuk menambah dosanya. Jadi dikabulkannya doa si Bal'am oleh Allah untuk mengutuk Nabi Musa alaihissalam bukan karena kemuliaannya Bal'am, tetapi untuk menambah kemuliaan Nabi Musa dan memberikan ujian yang baru, gitu ya, dan untuk menambah dosanya Bal'am. Karena itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, salah satu bentuk istidraj apa? Dikabulkannya semua doa padahal perbuatannya itu enggak benar. Dikabulkan semua pengharapannya padahal perbuatannya itu misalnya kufur. Tapi dikabul. Pengennya istri cantik dikabul, hartanya banyak dikabul, anaknya banyak pintar dikabul, rumahnya mewah dikabul, kendaraan banyak dikabul, tapi dia nggak sholat. Nah itu istidraj. Maka sebaliknya, kalau ada di antara doa kita yang belum terlihat dikabul, jangan berkecil hati. Sebagaimana kalau dikabulkan semua itu berbahaya, maka kalau ada yang nggak dikabulkan justru baik. Sebab kadang-kadang Allah kabulkannya itu nanti di akhirat. Misal ada orang sedang terdesak, terjepit, dia dikejar musuh. Dia berdoa, ya Allah, Allahumma sallimni, Allahumma sallimni, ya Allah selamatkanlah saya. Tahu-tahu das mati ya. Selamat kan? Enggak ya, mati ya? Mati. Pertanyaan, bukankah Allah berfirman, "Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku jawab." Kata para ulama, mungkin dijawabnya nanti di akhirat. Begitu dia pindah ke alam akhirat, dia nggak masuk neraka, masuk surga, kan selamat. Dia berdoa di dunia, ya Allah selamatkanlah aku, tapi Allah memilih untuk menyelamatkan dia bukan di dunia, tetapi di akhirat diselamatkan dari api neraka. Yang seandainya dibalik, misalnya ya Allah tolonglah hamba, selamatkanlah hamba, diselamatkan di dunia. Tapi dasar masuk neraka, nggak selamat. Seandainya itu disuruh pilih sama si fulan tadi, kamu dipilih selamat di mana? Di dunia atau di akhirat? Ya pasti di akhirat. Jadi walaupun belum tentu selamat, minta keselamatan. Walaupun belum tentu bahagia, minta kebahagiaan. Walaupun barangkali belum tentu aman, tetap minta keamanan. Karena kita nggak tahu kapan yang dan di mana Allah kabulkan di dunia atau di akhirat, untuk kita atau anak kita. Allah, tugas kita berdoa saja. Toh berdoa itu ibadah. Kau apa enggak? Itu bonus saja sebetulnya. Dengan berdoa itu ibadah. Jadi kamu ngapain doa lama-lama? Loh, orang sedang ibadah. Emang kau itu mau usah Allah. Kita mengangkat tangan ibadah. Jadi luar biasa. Mengangkat tangan ibadah dikabul bonus. Kan nggak ada ruginya berarti kan? Nggak ada ruginya orang berdoa itu. Maka kalau ada orang yang sombong, itu dia namanya apa kata tadi? Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita membedakan istirahat atau dengan doa biasa yang kita misal minta rezeki terus kita dikasih banyak, atau bang rezeki kita mau dikasih yang sesuai rezeki kita yang dikasih gitu. Gimana membedakan dengan istirahat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita mengetahui istidraj ya? Membedakan ketika Allah memberikan suatu nikmat, apakah ini nikmat atau istidraj? Bagaimana kita membedakannya? Membedakannya adalah dengan mengukur kadar diri kita. Kalau ada seseorang yang dia enggak sholat, ya, meninggalkan syariat, tetapi dapat rezekinya lancar, itu istidraj. Ya, itu saya pernah lihat itu langsung, bukan langsung sih, maksudnya ada podcast gitu ya. Ada podcast anak muda, influencer, tapi saya lupa namanya siapa, nggak penting lah ya. Dia mengatakan begini, kalau mau urusan dunia itu nggak usah sholat. Dia ngomong gitu. Jadi kalau mau urusan dunia itu nggak perlu ada sholat. Gue udah coba, kata dia begitu, dipraktekin. Semua sholat ditinggal, kecuali Jumat. Apa yang terjadi? Urusan lancar. Akhirnya apa? Dicoba lagi. Jumat pun dia tinggal 1 bulan full, bahkan dicoba di bulan Ramadan dia 1 bulan full nggak masuk Ramadan, 1 bulan full dia masuk Jumat. Tetapi dia kerja serius, dia kerja sungguh-sungguh. Dia punya proyek dikerjakan dulu gitu kan, dia jalan kemana. Apa yang terjadi? Rezeki lancar, dunia lancar kan? Berarti nggak ada hubungannya antara sholat sama dunia kan? Kalau mau rezeki lancar di dunia ini ya kerja keras, bukan sholat kan? Nah dia ngomong gitu. Saya agak lupa saya mana. Ini istidraj, ya kan? Istidraj. Nah, mengingat orang ini seorang influencer, nggak tahu tuh sudah berapa banyak orang yang terkenal. Dan bagaimana nanti dia menanggung itu dari hadapan Allah? Ada orang yang benar juga ya, gitu kan misalnya. Jadi kalau orang itu rezekinya lancar, tetapi dengan cara meninggalkan syariat, maka itu istidraj. Terbang di langit, jalan di atas air, tapi nggak sholat, istidraj. Bukan wali. Nah, kata Imam Ghazali, kamu jangan dikit-dikit ada orang sakti dibilang wali. Lihat dulu syariatnya, sholat nggak dia, puasa nggak Ramadannya, bagaimana akhlaknya, begitu ya. Karena wali-wali Allah itu semuanya memegang teguh syariat. Tapi kalau ada orang ngakunya wali, lalu begitu datang sholat Jumat, kok ente nggak sholat? Oh, itu hanya untuk orang awam katanya. Kalau udah khos kayak aneh nggak mau Jumatan, nah ini wali setan ini, bukan wali Allah, bukan. Lalu Nabi aja masih sholat Jumat, maksud dia bukan Nabi malah nggak sholat Jumat. Nah itu, jadi kata Imam Ghazali, ukur dulu pakai timbangan saya. Kalau dia menyimpang, itu bukan karomah, itu istidraj. Begitu pula rezeki. Semakin dia melanggar, semakin lancar rezekinya, berarti istidraj. Alhamdulillah ini berarti. Tapi kalau Allah kasih rezeki, ibadah kita nggak terganggu, nah ini nikmat dari Allah. Yang kedua, bicara berkah. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari dari penyusun Al-Hikam, itu mengatakan rezeki yang berkah dan diridhoi Allah itu punya ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? 1, tidak menghalangi dari ibadah yang fardu. Jadi kalau rezeki saya ini, apapun kerjaannya, petani, peternak, kuli, apapun karyawan, ini tolak-ukurnya berlaku untuk semua. Rezeki yang berkah dan diridhoi Allah berarti apa? 1, tidak menghalangi ibadah yang fardu. 1 itu. Yang kedua, mendukung ibadah yang sunnah. Ini yang kedua nih. Ya, berkah dan diridhoi ya, ada dannya, berkah dan diridhoi. Jadi yang kedua adalah mendukung ibadah yang sunnah. Yang ketiga apa? Tidak menghalangi dari silaturahim. Nah, 3 ini. Kalau kita
kita bekerja dan kita punya rezeki 3 ini terpenuhi, yang fardu tidak berbahaya, ya, tidak rusak, yang sunnah bisa kita kerjakan, dan yang ketiga tidak menghalang dari silaturahim, maka itu rezekinya di situ berkah dan diridhoi Allah. Itu kaitannya apa? Kaitannya begini. Ada orang istilah itu, kalau orang HRD bilang job jumper, iya, tahu job jumper. Kerja di sini 2 minggu, tak pindah lagi 2 minggu, pindah lagi 3 minggu, sebulan gitu. Jadi ya terus gitu, ya kan? Nah, perempuan seperti itu kan tidak istiqomah dalam pekerjaan, dan Islam nggak suka mungkin itu. Islam nggak suka. Islam tuh senangnya orang itu apa? Istiqomah. Ya. Nah, sementara manusia ini kan kadang-kadang mudah diiming-imingin. Itu kan bahasa dalam tasawuf ini, ada orang tinggal di kampung ceritanya, Bapak Ibu sekalian, ternak bebek ya. Gak tahu, tiba-tiba datang kawan dari kota, ngomong begini, lu ente tahun ini masih bebek aja, ganti dong kambing, ternak kambing, gitu kan. Atau ini dong bikin perumahan, gitu kan, sawahnya bla bla bla. Nah, ini bagaimana? Ambil atau tidak? Nah, kata Imam Ibnu Athaillah, diukur dulu dengan ternak bebek tadi di kampung tadi, bagaimana ibadah fardunya? Keganggu kan? Oh, ternyata nggak terganggu. Ini sholat fardunya baik, yang sunnah dia bisa sholat duha, dia bisa puasa sunnah misalnya, dia bisa sedekah sunnah, mau silaturahim juga gampang. Ada yang meninggal, dia takziahnya gampang. Nah, kalau udah kayak gitu, udah stop di situ aja, jangan kemana-mana. Jangan pindah dari jalanan kami. Itu udah diridhoi Allah, yang ayat tadi BPK udah diridhoi Allah. Stop situ. Begitu dia pindah, takutnya kenapa-napa kan gitu. Perasaan dia, oh iya kalau kami lebih besar dan tahu untung besar, tapi resiko juga lebih besar. Dia tak ada pengalaman, apalagi di situ serahkan ke temannya, tipu. Itu banyak terjadi. Nah, jadi jangan dibikin tergiur. Ukur dulu sekarang ini bagaimana. Daripada pindah kerjaan, gaji susah, mau jumatan susah, haus giliran. Yang kelompok A 30 orang jumatannya minggu depan. Seminggu sekali, udah sekali mau jumatan. Mau satu rahim susah banget izinnya, gitu kan? Wah, nggak berkah dari doa itu. Jangan. Itu menurut pandangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Ada lagi? Ada 1, 2, saya kata, monggo Pak. Baik, Pak Yani sekalian. Dosa turunan. Berarti Kopinya bening. Ini kenapa bisa? baik, ada lagi terakhir? Ada 2 saya kalau kita monggo Pak. Waalaikumsalam. Bentar lagi kita kan merayakan itu Pak, pergantian tahun Masehi. Pergantian tahun Masehi, baik. Pertanyaannya, bagaimana hukum umat Islam meramaikan tahun baru Masehi dengan cara bakar ini Pak, bakar api, bakar ayam, bakar ikan. Tanggapan Pak Ustadz bagaimana Pak? Ayam dibakar itu hidup. Baik, Pak Hadir ya. Pak. Waalaikumsalam.
nyerempet semuanya, ya, Masya Allah. Yang pertama tentang perintah membaca, ya. Di dalam Al-Quran itu kadang-kadang ayatnya itu Iqra, ya, kadang-kadang Utslu, ya kan, atau Rattil, ya, Rattil Quran tartila. Ini apakah ada perbedaan? Iya, ada perbedaan. Ya, yang pertama Iqra dulu. Kalau Iqra artinya bacalah, apapun dibaca, sembarang baca, itu Iqra. Sehingga kata bacaan apapun itu disebut qiraah, itu Iqra. Walaupun satu kata, misal kita pergi keluar atau saya dari sini nih, saya bisa lihat di atas pintu itu ada tulisan gudang. Saya sedang qiraah nih, sedang akra, ana akra'u al-qiraah gudang. Ada bacaan gudang. Itu saya qiraah. Satu kata kan, gudang. Itu Iqra. Jadi ketika Allah berfirman Iqra, bacalah, Allah menyuruh kita membaca apapun, membaca bacaan apapun, membaca tanda-tanda alam, membaca perkembangan zaman. Dan seorang pemimpin harus pandai membaca. Kalau tidak, saya sering mengatakan mereka yang tidak pandai membaca kemajuan zaman pasti tergilas. Lihat Nokia, lihat BlackBerry, kemana mereka sekarang? Mereka gagap di dalam membaca perkembangan Android, tergilas akhirnya. Meremehkan dulu Nokia, atau kalau kata orang Sunda Nokia, itu kan luar biasa. HP sejuta gitu kan. Begitu muncul BlackBerry, gagap mereka. Terus datang Android, selesai. Kan? Siapa yang gagal membaca tergilas. Maka perintah Iqra, baca apa aja, walaupun satu kata. Tapi kalau utlu tilawah itu minimal satu kalimat, nggak boleh satu kata, nggak boleh. Misalnya kita baca Quran ini, Zalika Shadaqallahul Adzim, itu baru Iqra. Tapi kalau tilawah satu kalimat, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu tilawah satu ayat, satu kalimat. Jadi kalau tilawah itu satu kalimat minimal. Makanya isinya MTQ, musabaqah tilawatil Quran, karena yang dibaca satu ayat minimal. Nggak boleh udah keren-keren tuh bismillah, tinggi-tinggi tahu-tahu Yasin sallallahu alaihi. Nggak boleh, bro. Kagak acik gitu, kata juri. Satu kata doang gitu kan. Satu ayat Ustaz, ya, tapi ayatnya kan berhubungan lah. Nggak bisa dipahami begitu saja. Itu jadi kalau kudu baca dengan utuh. Kalau qiraah atau Iqra, bacalah walaupun satu kata. Gitu ya. Walaupun satu kali Iqra, tapi kalau usul dibacanya berulang-ulang. Maka yang diperintahkan bagi umat Islam adalah tilawatul Quran, membaca Quran bukan sekali, berulang-ulang dan secara komprehensif, secara utuh. Nah, ada pun rattil Quran dan tartila, itu baca tetapi dengan pembacaan yang baik dan benar. Jadi sudah lebih naik lagi, sudah bicara kaifiatnya. Kalau tilawah bisa jadi bacaannya belum terlalu benar, gitu kan. Tapi kalau sudah warattil Quran dan tartila, itu dibaca dengan tartil, maknanya dibaca dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Ya. Misalnya orang baca, misalnya dibaca ayat ini, wa kadzalika yufassilu al-ayati wa lahu yarji'un. Misalnya ya, itu ya tilawah, tetap ya tilawah satu ayat. Tapi nggak tartil, karena tartil mengatakan. Jadi kalau dia sesuai dengan hukum, maka disebut dengan tartil. Di tartil itu tidak terkait dengan ritme cepat atau lambat, ya, tetapi terkait dengan cara baca yang benar. Baik, itu yang soal pertama ya. Yang kedua tadi tentang merayakan atau meramaikan pergantian tahun baru Masehi ya. Yang pertama, kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Ya. Merayakan itu kan menselebrasikan begitu ya, ada euforia, ada kebahagiaan yang terkait dengan tahun barunya. Ya kan?
Januari gitu kan, oh tahun baru ini tahun bergembira, kita nggak ada gitu. Ya kan? Kalaupun ada kegembiraan, ya karena libur gitu aja, karena saya libur gitu kan. Sebenarnya karena liburnya aja gitu kan, bukan karena tahun barunya, bukan karena 1 Januarinya. Ya. Apalagi memang tahun baru Masehi itu kan juga tidak bisa kita lepaskan dari kebudayaan orang-orang penyembah berhala. Januari itu kan terkait dengan salah satu dewa dulu ya di dalam Romawi kuno itu ada satu dewa namanya Dewa Janus. Dewa Janus itu punya 2 wajah, yang satu di depan, yang satu di belakang. Itu simbol dari masa depan dan masa lalu. Kelahiran 1 Januari itu. Jadi kalau kita merayakan 1 Januari gitu kan, ya berarti merayakan kelahiran Dewa Janus kan gitu kan. Ya, tinggal apa hukumnya? Ya, kita mikir aja dah gitu kan gimana hukumnya merayakan kelahiran dewa-dewa mereka. Bagaimana kalau ada seorang muslim yang ketika malam tahun baru itu dia bakar ayam, dia bakar jagung gitu kan, dia kumpul-kumpul sama keluarganya, boleh atau tidak? Kalau dalam rangka merayakan tahun baru nggak boleh. Tapi kalau dalam rangka memanfaatkan waktu libur, silaturahim gitu kan, kita kumpul keluarga gitu kan, kolega gitu kan, nah, daripada anak-anak kita jalan keluar di maksiat misalnya kan kita nggak tahu, mendingan kasih kerjaan di rumah bakar-bakar barbecue atau apa gitu kan, lalu berdoa kepada Allah supaya menjaga semua, itu boleh-boleh saja. Ini kok beda-beda tipis Ustaz? Ya memang innamal a'malu binniyat kan begitu. Tergantung niatnya. Ya, kita memanfaatkan waktu liburnya, waktu ngumpulnya aja, gitu kan. Gak ada kaitan dengan memperingati atau merayakan tahun barunya. Bagaimana dengan bakar petasan? Jangan ganggu orang. Ya nggak usah bakar petasan, api nggak usah. Ya, ganggu orang. Terakhir tadi apa nih? Tetangga. Nah, dari bagian ya ada tetangga kita non Muslim. Tetap dalam keadaan non-muslim barangkali karena dakwah kita belum sampai kepada mereka, atau apakah dakwah itu memang harus disampaikan? Apa batasan sampai dan tidak dakwah itu? Yang pertama, secara harfiah dakwah itu memang artinya mengajak atau menyeru, ya seruan-seruan. Jadi kita mengajak, itu kita berdakwah. Kita selama ini kan nggak begitu, Ustaz. Kita ngaji aja, gitu kan, langsung didukung gitu kan. Ya, silakan saja. Apakah dengan demikian berarti dakwah itu nggak sampai? Nah, kata para ulama, dakwah sampai dan tidak itu pakai bahasa zohar. Zohar itu nampak, ya. Bukan wasol, bukan sampai. Kalau wasol harus dia didakwahi. Begitu dia menolak, jawab. Tapi kalau zohar, misalnya dia melihat sudah ada agama Islam dan dia nggak ada rasa tertarik sama sekali, ingin tahu atau apa, tapi dia pernah mendengar Islam, nah itu sudah nampak dakwah itu, dan dia sudah nggak ada hujah, nggak bisa dia mengatakan oh belum ada yang dakwahi saya, loh kan sudah nampak dakwah itu, sudah sampai kepada kamu. Nah jadi siapapun dia non Muslim yang pernah mendengar tentang Islam, melihat orang Islam, ya, mendengar saja itu sudah dihukumi, sudah kena hukum. Bahwa kalau dia menolak, dia kafir, tetap bersama. Karena apa? Karena sudah muncul Islam dalam hidupnya. Oleh karena itu dakwah kadang-kadang nyampainya lain-lain. Ada seorang profesor dari Jepang itu, dia profesor pertanian, dia masuk Islam itu gara-gara mentimun. Ya, gara-gara mentimun. Ada di London itu seorang ibu rumah tangga, dia punya semacam binatu gitu ya, buat laundry gitu kan. Itu masuk Islam gara-gara celana dalam. Iya, gara-gara celana dalam. Karena celana dalamnya mahasiswa yang Muslim itu bersih-bersih. Sementara celana dalamnya orang-orang yang orang barat itu kotor-kotor katanya, bau-bau. Dia penasaran kenapa? Ternyata karena cewek pakai tisu gitu. Orang gitu, kalau kita pakai air gitu kan, jadi nggak kepet-kepet, nggak bau gitu kan. Maksud saya nggak kayak itu. Ini nggak repot-repot diceramahin aja. Nggak repot diceramahin, dia begitu ini bikin sendiri. Kenapa ini? Gitu. Kenapa ini? Nah sehingga mereka yang begitu mendengar, melihat fenomena Islam,
semua kita ini wajib untuk berdakwah, wajib. Jangan nanti Anda mengatakan itu tugasnya Ustaz, jangan. Dakwah itu tugas kita semua. Jadilah dai agama Allah sesuai dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana caranya Ustaz? Berdakwah dengan hal, dengan akhlak, dengan perilaku. Gak usah kita ceramain pakai ayat, gak usah. Kalau kita bergaul sama orang non-Islam, kedepankan sikap seorang Muslim, jujur, sopan, menjaga amanah, menghormati, begitu kan? Itu sudah dakwah itu. Ya, tapi kalau orang Islam ini berlaku curas, curang, menipu, mereka makin antipati. Oh, orang Islam udah miskin itu. Nah, begitu pikirnya. Ya kan? Jadi kadang-kadang yang menghambat dakwah Islam itu siapa? Kita sendiri. Ya kan? Perilaku umat Islam sendiri. Jadi saya ingat tahu Ustaz Felix Shaw, dia maaf kan, Felix Shaw itu maaf. Felix Shaw mengatakan apa? Untung saya ketika lagi pengen tahu Islam ketemu sama orang yang benar katanya. Coba kalau saya ketemu sama orang yang dikit-dikit saya salah, kafir mau neraka, nah jadi saya bisa diselamatkan dia begitu. Udah sholat pun masih ada di neraka. Kan? Bagaimana yang nggak sholat? Kadang-kadang kayak gitu tuh. Jadi banyak orang itu, orang-orang Barat pun mengakui bahwa tidak semua orang Islam itu baik. Tapi Islam sebagai sebuah konsep itu luar biasa. Ada seorang miliarder dari Amerika itu, ya, terkenal sekali. Dia lagi liburan diam-diam ke Lombok. Di sana dia masuk Islam, ketemu sama keluarga yang sederhana yang baik, tersentuh ya dengan kesederhanaannya. Bagaimana konsep berbagi, yang menghormati tamu, dia masuk Islam situ. Nggak pakai dakwah itu, masuk Islam. Walaupun tidak ada yang tadi mengakui bahwa PR-nya adalah masih banyak orang Islam yang tidak mengamalkan ajarannya dengan baik. Itu karena akhlak. Jadi berdakwahlah dengan akhlak. Guru-guru kami mengatakan akhlak itu adalah seperti baju yang penuh dengan keindahan. Orang ilmunya setinggi apapun ilmunya nih, kalau nggak punya akhlak, nggak enak gitu ya. Nggak enak. Walaupun itu tinggi, tapi orang itu walaupun dia awam, tapi kalau diperhatikan dia enak dipandang. Ya, pasti. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk jadi dai-dai agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang terakhir? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan baik. Ada seseorang yang setelahnya milih-milih. Pertanyaan yang baik. Silaturahim milih-milih. Ini perlu kita rinci dulu. Kenapa dia milih-milih? Apa alasan dia milih-milih? Kalau dia milih-milih, saya milih-milih berkunjung atau baik sama orang yang kaya-kaya aja misalnya. Ya apa? Kalau yang undang orang kaya gercep. Ibu ada waktu? Ada kan? Gitu. Oh, cepet banget gitu. Ibu bisa, dulu dia ngomong udah bisa aja. Karena kaya misalnya. Begitu yang undang orang susah, ibu ada waktu sibuk. Ini nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau karena agama, milih-milih karena agama, dan tidak suka itu karena agama, itu boleh. Misal, kalau sama dia pasti ngomongin orang, nggak jauh-jauh deh. Ya, belum masuk rumah masih di pagar udah tahu, ibu tahu nggak si Anu? Aduh, belum kayak masuk, udah ngomongin si Anu gitu kan. Akhirnya, aduh saya malas ketemu dia gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau pertimbangannya karena agama, kita pilih-pilih itu boleh. Karena kan satu hal itu dipahami sebagai hubungannya akrab, saling berkunjung, senang duduk. Sementara dalam agama kita juga ada duduk. Ada jalis ahli sidqi wal wafa. Duduklah bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang menepati janji. Ada orang-orang yang kita tahu pelakunya masih ini, kita cukup sekedar kenal aja, sekedar tahu, saya aja lah gitu kan bahasa-bahasanya. Kita nggak cari masalah, nggak teruskan hubungan, tapi ya dengan akar-akar itu boleh. Tapi kalau cuma karena beda suku, beda partai, beda ormas, beda madhab,
Pilih-pilih begitu tuh. Ya. Kalau sekedar karena saya nggak suka aja, kayaknya penampilannya terlalu minor. Nah itu alasan, nggak boleh. Mau penampilannya minor, necis atau apa, selama nggak ada masalah dalam lingkungan syariat, silakan saja. Apalagi cuma pakai asumsi kayaknya itu jangan diikuti. Ya. Jadi fitnah itu yang boleh. Tapi kalau karena agama boleh.